Minister of Health, Saudi Arabia Kingdom, His Excellency Taufiq Al-Rabiah, President of Islamic Chambers of Commerce, Industry and Agriculture, His Excellency Abdullah Saleh Kamel, Ketua Kadin Indonesia, Pak Roslan Ruslani, para duta besar negara-negara OKI, Rektor Universitas Pajajaran, Ibu Prof. Rina India Stuti, Ketua IKA Unpad, Ibu Irawati Hermawan, kemudian juga Pak Iswara, para guru besar Universitas Pajajaran, para undangan dan peserta yang hadir. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhonya kita hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ikatan Alumni Universitas Pajajaran yang bekerja sama dengan Islamic Chambers of Commerce, Industry and Agriculture yang menyelenggarakan International Conference on Tackling the COVID-19 Pandemic, Health, Economic, Diplomacy, and Social Perspective. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, pandemi COVID telah memberikan dampak berbagai sisi. Kalau kita lihat di sisi kesehatan dan ekonomi, walaupun perkembangan melihatkan bahwa penanganan COVID sudah semakin baik, dan terlihat dari tren tingkat kesembuhan sudah mencapai 85,1%, dan tingkat kematian juga turun hingga 2,7%, dan melalui berbagai kebijakan kita bisa melihat bahwa dengan pelaksanaan PPKM, kurva sudah mulai melandai, di mana kasus aktif juga sudah turun ke level 157.148. Kita ketahui bersama hampir semua negara di dunia pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami kontraksi, dan Indonesia bila dibandingkan dengan berbagai negara lain terlihat tren positif, yaitu dari minus 5,32 menjadi minus 3,49 dan terakhir minus 2,19, dan secara year on year sebesar minus 2,07. Nah, kalau kita lihat secara spasial, pertumbuhan perekonomian di berbagai wilayah, di wilayah Sulawesi, Maluku kita positif, kemudian di Sumatera, Kalimantan yang berbasis perkebunan lebih kurang terkontraksi dibandingkan yang berbasis manufaktur misalnya yang di Jawa. Jadi beberapa sektor menunjukkan perbaikan karena kenaikan harga, antara lain di Infocom, kesehatan, kegiatan sosial, pertanian, dan pendidikan. Penanganan COVID-19, pemerintah menganggarkan 699,01 triliun. Alokasi ini menunjukkan bahwa pemerintah terus melihat bahwa di tahun 2021 pandemi COVID dan pemulihan ekonomi berjalan beriringan, dan pemerintah mendorong perlindungan sosial sebagai jamin pengaman masyarakat. Di samping itu juga pemerintah meningkatkan biaya kesehatan karena kesehatan masih menjadi prioritas utama, dan anggaran kesehatan untuk program pemulihan ekonomi nasional meningkat hampir 300%, itu 176,3 triliun. Dan program-program lain adalah dukungan untuk UMKM 190 triliun, dan juga berbagai insentif usaha terus dilakukan, termasuk program pengembangan padat karya. Kemudian untuk menekan kasus positif dan pengendalian COVID, pemerintah mendorong penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro, di mana di level mikro itu artinya di RT RW, lurah, kelurahan, sehingga dengan demikian yang dilakukan adalah kegiatan yang berbasis komunitas ataupun berbasis masyarakat. Dan PPKM Mikro juga didorong dengan peningkatan daripada testing, tracing, dan treatment, dan juga pemerintah memberikan bantuan kebutuhan dasar seperti beras dan masker, dan di level jaga di Satgas, di RT, RW, kelurahan, juga didorong posko-posko untuk melakukan
kegiatan-kegiatan selain untuk 3T juga mendorong kedisiplinan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, guna melengkapi upaya kegiatan untuk keluar dari pandemi COVID, pemerintah berupaya maksimal untuk menyediakan vaksin untuk 182 juta jiwa, dan ini dilakukan agar masyarakat bisa beraktivitas dengan merasa aman dan juga roda perekonomian dapat bergerak kembali. Program vaksinasi yang telah dimulai sejak tanggal 13 Januari yang lalu terus dilakukan, dan vaksinasi ini didorong untuk tahap selanjutnya, yaitu untuk fasilitas petugas publik dan juga lansia. Dan vaksinasi tahap kedua tentu kita dorong di berbagai provinsi, termasuk di Jawa Bali. Terkait vaksinasi tahap kedua, Badan POM sudah mengeluarkan Emergency Use Authorization untuk Sinovac yang diproduksi oleh Bio Farma, dan tentunya data-data uji klinis dari Sinovac untuk lansia pun sebagian sudah diperoleh, sehingga tentunya kita berharap bahwa di 3 bulan lanjutannya para lansia ini bisa dilakukan vaksinasi. Pemerintah terus melakukan pengadaan terhadap vaksin seperti dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, dan juga tentu mendapatkan fasilitas melalui Gavi, di mana Gavi juga membantu untuk pengadaan daripada suplai vaksin, dan tentunya targetnya adalah kebutuhan 426 juta ini bisa diperoleh oleh. Ya pemirsa, baru saja Anda menyaksikan pemaparan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi internasional pandemi COVID-19. Erlangga menegaskan penanganan pandemi COVID dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan. Pemerintah terus berusaha mencari cara yang efektif untuk membatasi kegiatan masyarakat pada masa pandemi ini. Dan terakhir, pemerintah menerapkan PPKM Mikro. Dengan program vaksinasi yang berjalan bersamaan, pemerintah optimistis Indonesia bisa segera mengendalikan pandemi ini.